Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Dewi Riviera dengan NIM 53020210034, ingin menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi milenial dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan landasan normatif yang sudah pasti mendalam begitu kuat dan merupakan ideologi dalam kegiatan berkehidupan masyarakat Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai pedoman khususnya dalam jalinan sesama manusia yang dimiliki berbagai macam suku, ras, dan agama. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan baik itu moral maupun norma juga sebagai masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu saja, melainkan Pancasila mampu sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dan menjadi sumber landasan dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak sebelum kemerdekaan dahulu. Sampai saat ini Indonesia telah merdeka. Maka dari itu Pancasila memiliki nilai-nilainya silanya yang sudah dilaksanakan di kehidupan dahulu. Meskipun sebelum Pancasila disahkan sebagai konkret, Pancasila merupakan sebuah landasan dasar untuk semua hal yang menjadi pemersatu bangsa yang dimiliki keberagaman suku, ras, agama, mulai dari Pulau W hingga Pulau Flores. Pancasila merupakan sendi utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lebih tepatnya pada alia keempat yang tertulis: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; selanjutnya persatuan Indonesia; kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila ada 3 nilai dalam ideologi Pancasila. Yang pertama, adanya nilai dasar. Nilai dasar sudah tumbuh dengan baik dimulai dari perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari kesengsaraan masyarakat Indonesia dengan mempunyai cita-cita di dalam Pancasila yang bersifat hakiki, di mana tidak akan pernah lepas dari dampak berjalannya waktu. Kemudian nilai instrumental. Nilai ini lebih bersifat secara konteks, yang dapat menyesuaikan tuntutan suatu zaman dalam melihat suatu kondisi dari kurun waktu tertentu saja. Secara kandungannya, nilai instrumental merupakan yang memaparkan parameter dan cara untuk menggapai hal yang sudah tertanam di nilai dasar. Yang terakhir, nilai praksis. Nilai perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara. Nilai ini juga bersifat fleksibel, dapat menyesuaikan perkembangan zaman, juga perkembangan yang berasal dari baik itu nilai dasar ataupun nilai instrumental. Ketiga nilai ini saling berhubungan satu sama lain, maka dari itu jangan sampai adabnya bertentangan dan penyimpangan di setiap nilainya. Generasi milenial merupakan generasi yang mengalami kemajuan teknologi yang semangat cepat, sehingga generasi milenial sering menginginkan segala hal serba instan dan ideal. Generasi ini juga satu-satunya yang pernah mengalami perubahan drastis. Saya ulangi, era teknologi maupun era globalisasi. Generasi milenial saat ini sangat berada di usia yang produktif, sehingga memiliki peranan penting untuk melanjutkan kehidupan di masa depan bagi berbangsa dan bernegara. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif atau pendekatan deskriptif, yaitu studi literatur. Studi literatur merupakan suatu proses mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai data, fakta, teori, dan konsep. Sumber data pendukung literatur berupa e-book, jurnal, dan artikel yang berkaitan. Penulis yang merupakan menetapkan fokus dari penelitian, mencari sumber teori dan konsep, kemudian menganalisis teori tersebut dan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan mencari variabel dari berbagai sumber, di mana akhirnya akan ditafsirkan dan dibuat dari berbagai referensi yang sudah disebutkan sebelumnya. Hasil dan pembahasan perilaku atau sikap generasi milenial. Budi pekerti atau akhlak saat ini bisa kita lihat secara langsung bagaimana generasi milenial merupakan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana penulis melakukan pengamatan di daerah sekitaran UPI kampus Cibiru
serta organisasi di daerah Cibiru. Pada sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, pada saat pengamatan seringkali ditemui mahasiswa yang terlihat tidak menjalani kewajiban beribadah sebagai umat yang beragama. Pada saat berkumpulnya, mahasiswa masih tetap memperlihatkan keindividualis, di mana mereka hanya memfokuskan pada gawainya masing-masing yang dimiliki. Padahal mereka dikelilingi oleh teman dan orang sekitarnya, tetapi mereka seperti tidak memperdulikan dan kembali kepada gawe masing-masing. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maret 2021 yang lalu sempat adanya teror penembakan di Mabes Polri diduga yang berideologi teroris. Dari sini saja sudah jelas bahwa dia tidak mencintai bangsa Indonesia ini. Masih sering dijumpai juga banyak generasi milenial yang sekarang tidak mengedepankan Pancasila. Kemudian pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sering kita lihat di media, jika adanya suatu diskusi seperti TV, masih sering terlihat sikap yang tidak menghargai pendapat dari orang lain dan hanya menganggap pernyataan dialah yang paling benar dan orang lain itu tidak benar. Terakhir, sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai sila ini tidak diimplementasikan oleh masyarakat, seperti pilih kasih terhadap golongan atau kelompoknya, juga pilih-pilih dalam berteman. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Pancasila diimplementasikan dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari. Salah satu sikap Pancasila dalam berbangsa Indonesia adalah bertolak dari sudut pandang kehidupan. Dengan kata lain, mengimplikasikan bahwa nilai-nilai Pancasila adalah norma sikap dan perilaku dan merupakan norma bangsa Indonesia. Harus menjunjung tinggi nilai sejatinya dan menjunjungnya. Jika tidak dipraktikkan, maka pandangan hidup ini akan menjadi sia-sia dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila mempunyai tujuan supaya bangsa Indonesia mempunyai landasan dan pilar yang kokoh untuk melaksanakan pemerintahan, sehingga banyak Indonesia yang tidak mudah terpengaruh arus goyah oleh bangsa lain, sebagaimana Pancasila diperkasai oleh para tokoh pendiri bangsa Indonesia. Pancasila memiliki fungsi utama, yaitu untuk mencapai tujuan dan cita-cita secara bersama-sama. Yang kedua, Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Dari sejarah yang ada, pada saat penyusunan bukan hanya pemimpin nasional saja yang memberikan aspirasinya, melainkan pemuka agama juga tokoh-tokoh ikut serta dalam perumusan Pancasila, sehingga Pancasila mampu menunjang dan mengorganisir berbagai budaya, suku, agama, rasa, dan berbagai macam rasa Indonesia. Dengan demikian, perlu diimplementasikan 5 butir Pancasila dengan berikut ini. A. Mempunyai kesatuan rasa agama yang kuat sehingga mampu melaksanakan keibadahan serta ketakwaan sesuai agama yang dianuti. B. Menghormati adanya perbedaan di kalangan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai macam latar belakang. C. Memiliki rasa mencintai dan bangga terhadap tanah air Indonesia dalam masyarakat Indonesia yang meningkatkan kreativitas hasil berupa karya kita. D. Senantiasa mendengarkan pendapat orang lain dengan seksama juga menghargainya. E. Senantiasa membantu untuk orang lain dan sesama tanpa melihat latar belakang dari mengemukakan pendapatnya, juga memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri, orang lain, dan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Kandungan nilai luhur Pancasila mengalami perubahan dari dahulu hingga saat ini. Baiklah, mungkin cukup segitu PPT saya yang saya sampaikan. Penjelasan ini adalah guna tugas untuk memenuhi tugas dari Ibu Gaida mata kuliah Pancasila. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.